Om Swastiastu, selamat bertemu kembali dengan saya, Kadek Siwambara. Kalau dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana kita bisa terbebas dari penderitaan dan kematian. Ya. Nah, pada saat itu dijelaskan bahwa mereka yang akan bisa terbebas dari penderitaan dan kematian itu adalah mereka yang sudah totalitas menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu. Nah, apa maksudnya totalitas ini? Ya, mereka sudah mencapai suatu keadaan yang seimbang, yang bijaksana ya, yang bijaksana. Orang-orang bijaksana itu sangat gampang sekali dan mereka sudah punya keyakinan penuh kepada Tuhan. Nah, untuk mencapai inilah perlu proses. Ibarat di dunia pendidikan, itu ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi, ya, atau perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun ada level-level, ada S1, S2, S3. Kemudian terus kalau kita punya pengabdian yang bagus di bidang ilmu pengetahuan, kita akan mendapat gelar yang disebut dengan profesor. Nah, demikian juga di level-level spiritual itu ada level dasar, level menengah, level tinggi, ya, level atas gitu. Nah, level-level ini disesuaikan dengan level yang memang sudah dimiliki oleh manusia, yaitu ada level binatang, level manusia, kemudian level dewa. Ini disesuaikan dengan usia seseorang. Kalau orang itu usianya di bawah 5 tahun, itu mereka masih ada pada kesadaran binatang, di mana dia merasa menguasai apapun yang ada di sekitar. Coba contoh ketika kita kecil dulu, kita punya mainan, kita anggap itu bahwa itu milik kita. Kita punya ibu, kita anggap itu ibu kita sendiri. Kakak kita sering cemburu, kita sering marah gitu. Ketika misalnya, ibunya diambil, kita marah. Dan kita ingin melawan, ingin ngamuk gitu. Nah, itulah karakter-karakter kebinatangan kita persis seperti binatang. Ya, kita punya pada saat itu ya kita punya ingin menguasai saja, tidak mau berbagi, sama sekali kita tidak mau berbagi. Walaupun kakak kita, walaupun adik kita meminjam barang, kita marah karena kita anggap diri kita sendiri. Nah, level binatang ini harus kita tingkatkan. Itulah sebabnya ketika kita kecil itu kita diajarkan, sebelum kita tidur tuh kakek, nenek, bapak, ibu itu rajin sekali memberikan satu-satu atau cerita-cerita. Ya, itu dengan harapan kita bisa meninggalkan level kebinatangan kita menuju kemanusiaan. Makanya adalah cerita-cerita misalnya bawang merah, bawang putih, kesuno bawang gitu. Kemudian ada mentiwas, mensuge. Kemudian ada cerita tantri-tantri yang menarik sekali dan pada akhirnya ingin menggiring kita menjadi lebih baik agar kita bisa bersosialisasi, ya, memiliki sifat kemanusiaan itu bersosialisasi, bisa saling membantu, ya, bisa saling meminjam, bisa saling tolong menolong, sehingga di Bali itu dikenal dengan istilah gotong royong karena kita merasa satu manusia, kita merasa menyamo, ya, kita merasa menyamo, itu menyamo lekat, menyamo keluarga kawitan, menyamo Banjar, menyamo Bali gitu. Sehingga ini kita akan merasa dekat antara satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa saling tolong menolong. Nah, di sini kita diajarkan untuk menjadi baik, ya, agar kejahatan itu kita tinggalkan menjadi orang baik gitu. Nah, setelah kita menjadi orang baik, bisalah kita hidup bersosialisasi, kita hidup
saling bantu. Istilah Balinya sagilik saguluk salunglung sebayan take. Itu kita pokoknya dalam ada masalah apapun kita rasakan bersama. Itu. Nah, ini tidak cukup. Ya, ini tidak cukup untuk mencapai Tuhan. Itu untuk mau totalitas kepada Tuhan. Ya. Kita harus meningkatkan diri, kita harus meningkatkan kesadaran diri kita lagi sedikit, yaitu kesadaran Dewa Dewi. Kesadaran Dewa Dewi. Karena sesungguhnya di dalam diri kita itu sudah ada unsur Dewa Dewi. Ya, itu terbukti kalau kita pelajari yang disebut dengan tradisi kita, yang disebut dengan dasa aksara itu. Di Buana Agung itu ada istilahnya apa itu ya, Nawasango ya, Dewata Nawasango ya, 9 dewa dan 9 dewi itu ada stana-stananya, misalnya di timur, di selatan, di barat, di utara itu ada. Nah, di dalam diri kita pun ada stana-stana, ada linggih-linggih beliau. Nah, siapa saja yang mampu memunculkan sifat-sifat 9 dewa, 9 dewi yang ada di dalam dirinya, orang inilah yang akan muncul secara otomatis, akan muncul sifat-sifat kedewaan dan kedewiannya, yaitu yang disebut dengan sifat bijaksana. Ya. Dan ini butuh tuntunan seorang guru, ya. Apakah itu guru yang tradisional, guru agama, atau guru spiritual modern, itu bisa. Nah, ketika 9 dewa, 9 dewi itu menguasai atau distanakan di dalam diri, beliau inilah yang akan menuntun pikiran, perkataan, perilaku kita menjadi bijaksana. Itu butuh waktu ya, pelan-pelan. Setelah distanakan baik, akan menjadi lebih bijaksana dalam berpikir, lebih bijaksana dalam berkata, lebih bijaksana dalam berperilaku. Orang bijaksana ini lagi sedikit saja, ya, tinggal klik sedikit, mereka akan bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Bahkan mereka akan ditunjukkan sebagai wujud beliau, wujud Tuhan itu, wujud Tuhan yang satu itu. Gitu. Nah, pada saat inilah orang akan bisa totalitas, ya. Orang akan bisa totalitas kepada Tuhan, yaitu menyerahkan diri penuh, dan karena tahu apa itu pentingnya kebahagiaan, apa itu pentingnya sakit, apa itu pentingnya duka, ya, betapa pentingnya kematian. Nah, ketika mereka menyadari keempat bekal ini penting, suka, duka, lara, dan kematian ini penting, maka mereka akan melampaui, tidak akan bermasalah lagi. Dia tidak akan begitu bahagia ketika bertemu dengan saudaranya yang bernama Iwayan Suke, ya. Dia tidak akan menderita ketemu dengan saudaranya yang bernama Imade Duke, Inyoman Lare, dan Iketut Pati. Karena dia sadar bahwa Iwayan Suke, Imade Duke, Inyoman Lare, Iketut Pati itu adalah bekal kehidupan yang justru akan mengantarkan dia menuju ke alam sunil, ke alam Tuhan, dan bisa bertemu langsung dengan Tuhan itu. Gitu. Betapa bahagianya. Maka orang-orang yang bijaksana itu sudah bebas dari pujian, dari makian, tidak terpengaruh lagi. Ya. Nah, untuk mencapai itu tentunya kita perlu proses. Ya, nah di sini mari kita belajar bersama, mari kita berjalan bersama agar kita bisa mencapai keadaan tersebut. Ya, demikian untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Om Santi Santi.